Oke, para pemirsa setanah air Nusantara, Indonesia dan dunia, dari Pertapaan Mengkung, Petilah Sultan Agung. Setelah kita tadi berdoa, kita nyawiji, kita menembah, tentunya ya mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Saya muslim pada Allah Subhanahu wa taala, tapi lantaran ada tempatnya dulu laku tirakat prihatin topo brotos medi atau Islamnya mujahadah lah istighosah, dari ada tadi Sunan Kalijogo, wonten Sunan Geseng dan terutama Sultan Hamengkubuwono. Mari ikuti bersama Bopo Suratman, kita akan ke pusatnya yang di atas, jadi sumber air Megong, dan sebelumnya ada batu yang saya sebut salah satu piramida Nusantara, gitu aja ya. Kenapa piramida Nusantara ya? Saya mengambil satu angle perspektif nanti karena dia ada sudutnya kayak membentuk piramida. Ya, masalah pro dan kontra itu biasa, yang penting kita saling menghargai. Moga Bopo kalau akan. Ya. Moga. Oke, sambil. Nah, oke, saya nanya. Ini perjalanan ini berapa sampai ke batu yang saya sebut piramida Nusantara? Kalian lama, Bapak? Monggo. Ini kurang berapa kurang lebih? 40 sampai 50-an. Oke, nggih. Bapak wonten aja. Oh, ini ada niki nggih, napa kayak istilahnya prasasti nggih. Oh, masih ada nih tulisannya Ki Dharma nggih. Ini terakhir ya, tak foto dulu. Diprakarsai oleh Ki Dharma Kuncara Kaum Hadi, Ki Suratman Juru Kunci, dan Ki Suyono. Loh, mahasiswa Sunan Kalijogo. Iya, Suyono. Lah nggih. Ini kemarin yang saya ketemu ketemu beliau-beliaunya ya. Ini 1 Maret 2023. Oke, Bapak sakit sekedap Bapak menteri tanya tentang ini. Kalau ini segede napa jenenge jongkok ya, Bapak. Oke ya pemirsa, ini saya berarti 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. Kurang lebih 1 tahun. Oh iya lah nggih. Berarti 1 tahun. Ini kan Maret nggih. Nggih. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Betul 1,5 tahun yang lalu saya kesini dan ketemu dengan Ki Dharma Kuncara dari channel Kaum Hadi. Tadi saya juga sempat WA-an dengan beliau membahas peradaban Nusantara ya, tentang keleluhuran. Nah ini nyambung. Nah ternyata Bopo Ki Suratman ini juga juru kunci, dan saya Bopo ini nggak ada yang kebetulan. Saya didhawuhi guru saya setelah pulang haji, yang guru saya Merapi, Pak Mahfud jangan doktor Kiai Haji. Kalau dokter Kiai Haji itu kan sudah secara umum itu yang digelar gitu ya. Tapi kalau Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pendidik ya, Pak Mahfud sekarang karena juga didhawuhi untuk murid-murid budaya, Pak Mahfud bukan berbeda gitu ya, tapi spiritnya untuk menginterkoneksikan. Kulo disebut paringi gelar teng guru kulo karena ikut Ki Hajar Dewantoro. Para yang leluhur kita juga beliau gelarnya kan Ki ya, ada Ki Gede Mataram, Ki Gede Ki Gusti Ki Agung Pemanahan gitu ya. Nah, kita tentunya kita jelas ya, beliau sangat leluhur, kita kawulo biasa, kita rakyat kecil ya. Tapi spiritnya, semangatnya, suri tauladanya kita ikuti. Nah, di dunia pendidikan ada Ki Hajar Dewantoro. Jadi sekarang saya didhawuhi guru saya untuk gelar saya Dr. Ki Haji. Mama iya, jadi kalau di sertifikat saya ditulis begitu. Tapi ketika saya akhirnya memang tidak harus dicantumkan, kalau bisa itu kan gelar dari manusia ke manusia nih. Ini kalau udahlah dihilangkan aja. Asmo Jawa kulo Gilang Seto Sirekso kan gitu ya, atau ya udahlah Muhammad Mahfud. Tapi kan kadang ada keperluan formal ya. Karena apa yang kita cari kan gelar yang dari Gusti Yang Maha Welas Asih ya, Gusti Allah. Kalau kita muslim ya iman dan takwa, sebenar-benar takwa. Nah, ini sedikit mohon informasi terakhir, kapan selesai pembangunan ini, Bopo, yang dulu dari tanah ini sudah. Nanti dulu saya pas pertama ke sini itu masih tanah. Kedua saya ketemu beliau lagi bangun, ini sudah bagus ya. Dan ketiga saya kemudian waktu itu sama Gibran ya, sama putra saya, kemudian yang keempat sekarang, 4 kali. Monggo Bopo, ini kita mumpung ada ini papan mengenai prasasti istilahnya. Sedikit prasasti ini diakhiri tahun 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Setelah Lebaran tahun yang lalu. Jadi ini sudah 1 tahun. Oke. Ya. Dan ini sudah bagus jalannya ya, tidak licin dan alhamdulillah berkat Tuhan ya. Ya, berkat Tuhan, dan pada zaman sebelumnya ini dibuat
Iya, betul. Tangga. Ini licin. Licin betul. Karena kebetulan Iya. tanahnya tanah lempung. Tanah lempung. Nah, saya waktu Jadi itu mau naik musim hujan, licin, ya. cuma untungnya tadi saya nggak terpleset, ya. Dan waktu itu saya ingat ya, ada sedikit rezeki untuk kulo nyumbang sakromsak. Ya, terima kasih. Ya Allah, subhanallah. Kulo jadi ingat. Alhamdulillah, berkah ya Allah. Ya, ngamalun solihun dan anu sedekahun jariyatun ya, sedekah jariyah gitu ya. Terus tadi apa ya? Oh iya, Bopo, monggo kalau ada yang mau disampaikan apa satu spirit ke Ki Dharma Kunchara, monggo. Nanti kan ini tak masukin ke channel YouTube saya, tak kirim ke beliau. Ki Dharma Kunchara ini ada Ki Suratman ini ingin ya berbagi silaturahim, monggo. Satu sepatah dua patah kata buat Ki Dharma Kunchara. Dari Bali beliau seminggu baru kondur. Salam buat Ki Dharma Kunchara. Oke. Lanjutkanlah perjuangan Nusantara. Kasembatan. Dan Kasembatan juga beliau bulan tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda itu mau mengadakan ruatan wayang kulit ya, berjudul aduh kalau enggak salah ini Sastro Jendro bukan Hayuningrat Pangruwating Diyu, tapi Sastro Jendro Pangruwating Diyu dulu. Jadi mengalahkan Buto atau raksasa atau keangkaran murka. Nah, baru otomatis setelah Sastro Jendro Pangruwating Diyu baru Hayuningrat. Tercapailah kerahayuan. Oke, pemirsa, kita lanjutkan. Wah, nggak ada yang kebetulan ini. Dasar ya. Monggo Bapak wonten ing ngajeng kula dherekaken. Ya, luar biasa. Oke. Oh, subhanallah. Ini dia Ki Dharma Kunchara, Bapak Ki Suratman dan pemirsa. Kalau Anda ada yang ingin nanti mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun agama Anda, keyakinan Anda, kepercayaan Anda, ya kita tahu kita berketuhanan yang Maha Esa ya, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Monggo yang penting kita jaga kelestarian, kita lindungi, kita pelihara alam ya Bapak nggih. Nah, ini. Monggo Bapak. Orang yang datang di sini itu tidak hanya muslim. Ya, oke. Semua kepercayaan sering datang ke sini. Moderasi beragama Iya, moderasi beragama. Kebetulan kula walaupun SK-nya sudah enggak nggih Bapak, tapi kula masih jadi secara ya apa karena belum ada pengganti kula jadi ketua Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan UIN Sunan Kalijaga. Enggak apa-apa. Bagus. Rahayu. Itu nggih selonipun nggih. Membentuk segitiga kan kalau dari sini. Ya. Dan itu ingkang petak Cahaya aja. Rahayu, kok pas banget nih. Itu cahaya matahari nopo. Kok warnanya putih yang sebelah. Ini kok ngajengipun sebelah utara apa sebelah? Kalau dari sini sebelah kiri nih kok cahaya. Putih sekali kayak seputih susu dia. Memang ngoten niku nggih. Biasanya mboten. Lah niki kok petak niku, Bu? Hanya kebetulan itu. Yang sebelah ini putih. Ya, kan? Nggih, putih sekali dan ada semut coklatnya. Ya. Biasanya mboten? Mboten mesti. Subhanallah. Apakah terkena cahaya matahari dari barat ya? Kita cek ya, Bang. Subhanallah. Dan wah indah banget ya. Jadi kayak ada saljunya. Iya, petak putih. Ya. Lah nggih, tinggal petak, Bapak. Nah, kalau dari sini kelihatan segitiga, tapi kalau kemudian kita lihat kan memanjang. Ini kok rahayu. Lah niku petak. Subhanallah. Rahayu. Loh, berarti cahaya mataharinya dari mana? Subhanallah. Rahayu. Luar biasa. Rahayu ditasakum. Ini Kamasari Jaran. Ini Kamasari Jaran nih. Ngagem bahasa, integrasi interkoneksi. Luar biasa. Oke, dari sini video ini pun. Monggo Bapak mrikirian Bapak. Oke, pemirsa setanah air Nusantara, Indonesia dan dunia. Inilah yang tadi saya sebut. Kalau dari bawah dia membentuk segitiga. Saya sebut sementaranya karena bentuknya segitiga kayak presisi lah ya, walaupun nanti ada penjelasannya tuh. Saya bentuk salah satu lah piramida Nusantara. Tapi kalau kemudian kita sudah dekat itu memanjang. Ini monggo Bapak diceritakan ini batu kunopo, sejarahnya bagaimana dan
Nanti saya minta izin untuk naik biasa ke atas seperti semua. Matur nuwun. Kita sekarang sudah di tengah-tengah Sendang Pertapan Mengkung. Kebetulan di tengah-tengah Sendang Pertapan Mengkung ini melewati batu besar. Batu besar ini tempat yang dipakai untuk acara meditasi Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo di tengah malam hari ke atas. Jadi kita meditasi manembah marang Gusti, mempunyai hajatan apapun pada zaman Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo ini di tengah malam ke atas ini. Pada zaman dulu ini tempat berdoanya Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan kebetulan di sini tentang istilahnya goib yang ada di sini ini ada harimau putih, ada naga besar, dan ini istilahnya menjaga bumi. Dan satu lagi, penjagaan pun tadi beliau kok akurat disebut. Kalau burung nyatanya atau empirisnya namanya sang elang Jawa. Ya. Terima di atas ini. Bahasa tengpakem wayang Purwa. Nah, ini kan kalau pakai simbol. Di pakem jagat gumelar itu beliau adalah yang didhawuhi oleh Sang Hyang Bathara Wisnu untuk menguasai atau untuk mengawasi segenap angkasa dan kalau bahasa baratnya antariksa. Namanya Sang Garuda Yaksa Eka Peksi Ratna Jaladara. Terus monggo saya ingin tanya ini terkait dengan ada elang Jawa, itu kan burung asli yang kemudian sama Bapak Insinyur Soekarno, sang proklamator tercinta, itu kemudian jadi burung Raja Wali, yang itulah menjadi simbol Garuda. Garuda yang terkenal itu kan sebagai kayak kendaraan atau apa wahana yang dinaiki oleh Sang Hyang Bathara Wisnu. Karena gambaran kita itu dari depan ya, istilahnya melihat kayak tadi saya melihat ini kan segitiga. Tapi ternyata ada penjelasan lain, sebenarnya itu sang Garudanya tidak dinaiki. Itu posisi, karena yang dawi adalah Sang Hyang Bathara Wisnu dawi Garuda, yang sang Garuda Yaksa Eka Peksi Ratna Jaladara tadi untuk mengawasi, untuk mengeratoni angkasa atau antariksa ya. Tapi ketika beliau mau memonitoring semua, ya itu kemudian beliau kemudian bilang ke sang Garuda Yaksa ini untuk tolong saya didampingi bahasanya untuk monitoring alam, perspektif budaya Jawa. Ya, ini budaya Jawa pemirsa, ini pakem. Pakem itu satu aturan baku dari wayang ya, wayang Aning Hyang, wayang yang sekarang menjadi salah satu budaya apa khas ya dari kita, heritage kita yang diakui oleh UNESCO. Dan ini kan dari Nusantara ya. Ya ini kekhasan kita, kekayaan kita. Ya bagi saya pribadi ya bersyukur diakui oleh UNESCO ya, tapi justru berkahnya buat dunia karena wayang itu penuh syarat dengan makna. Wayang Purwa atau Pakem Jagat Gumelar, kitabnya wong Jawa yang di situ mengenai terciptanya jagat semesta beserta para yang diutus untuk menjaga wilayah-wilayah. Ada Karangpadesan, ada panjang ceritanya ya. Nah disinilah sebenarnya kalau saya mau ceritakan nanti bisa lama gitu ya. Ini sebagai pengantar-pengantar. Nah tentang elang Jawa, kalau di sini disebut apa ya, elang Jawa atau bido atau apa, di Purworejo disebut bido. Dan itu bukan alap-alap, beda. Yang berjambun. Monggo Bopo. Atau sama elang Jawa? Elang Jawa juga bisa kan, elang Jawa dan juga bido itu juga. Berarti sama kayak di daerah Kedu ya? Sama. Tetapi di sini dari perjalanan Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo mengikuti merak putih. Ya, burung putih, merak putih itu betul di sini itu dari perjalanan mencari tanah harum yang dilempar dari Mekah, titiknya di mana tanah itu untuk para makam raja-raja Mataram.
berarti juga apa yang dikatakan Pak Niti ini benar. Benar. Untuk konfirmasi. Nah ya, Oke. benar. Untuk itu saya tak atur pisungsung, Ya. tak menambah rumian kali kebo istirahatnya. Ya. Demikian pemirsa. Oke ya. Oke, saya tak akan menambah di atas dulu. Yon izin ya Bapak ya.